yang akan saya sampaikan ke Anda sekalian yaitu terkait dengan sistem saraf. Kemudian yang kedua mesti kaitannya dengan neuroendokrin. Jadi nanti ada dua pertemuan yaitu regulasi dan mekanisme basal. Jadi yang hari ini itu sistem saraf yang akan saya sampaikan ke Anda sekalian. Untuk bahan bacaan atau buku acuan yang dapat Anda gunakan itu berbagai macam. Di situ banyak yang terkait dengan fisiologi dan anatomi, itu pasti akan Anda dapatkan terkait dengan sistem saraf. Ini hanya saya memberikan contoh beberapa buku acuan, tapi di luar ini tidak ada masalah. Ini hanya sekedar beberapa buku acuan yang nanti dapat Anda gunakan. Sebelum ke sana, saya tunjukkan ini dulu. Jadi tentu yang kita pelajari hari ini, kita mengenal sistem saraf secara keseluruhan. Jadi yang pertama tentu ini adalah yang paling besar, yaitu CNS atau sistem saraf pusat. Kemudian yang kedua adalah sistem saraf perifer. Dan ke semua sistem di sini ini adalah bekerja bersama, kolaborasi. Pada umumnya kalau kita lihat per masing-masing sistem, nanti di sini tentu akan ada, di situ ada sensorik, kemudian ada motorik, itu pasti. Jadi pasti ada penerima sensor, ada penerima sensornya, kemudian di situ pasti ada receivernya atau penerimanya. Jadi ke semua di sistem saraf. Masuk satu-satu kan mesti distraction dari ini. Jadi mohon nanti tepat waktu ya. Jadi kalau ini tidak satu masuk baru biarkan juga. Jadi di dalam sistem saraf ya, selalu di sini ada stimulus yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian di dalam begitu stimulus itu diterima, kemudian di situ ada sensornya. Makanya kemudian disebut dengan sistem saraf sensorik, karena di situ menerima sensor, menerima stimulus, baru kemudian akan dikirim kenapa pakai sandal? Buka dong. Nah, Buka. ya, satunya pakai sepatu ya bisa. Ya. Nah, ya makanya diberitahu lagi ya, pakai sandal ini. Tadi dari mana tadi sumber suara? Sumber suara tadi dari mana? Dari Mas Baru. Suaranya masuk ke sini. Tadi saya coba pinjamkan mic tetap. Kemudian kita kembali ke sini tadi. Jadi di sini pasti ada penerimanya. Kemudian karena di situ ada sensor atau reseptor, kemudian ada neuron yang kemudian mengantarkan sinyal tersebut.
sistem saraf sensorik. Kemudian nanti masuk terus sampai ke pusat yang ada di dalam sistem saraf pusat tersebut. Jadi di situ ada otak dan medula spinalis sebagai sistem saraf pusat. Dan kemudian di sistem saraf pusat sendiri ternyata di sini masih ada pembagian. Ya, jadi di sini pembagiannya karena berdasarkan efektor atau berdasarkan organ yang nanti akan berfungsi menerima respon dari pusat yang ada di dalam otak atau medula spinalis, sehingga nanti kemudian di sini ada neuron yang disebut dengan sistem saraf motorik. Jadi neuronnya di sini adalah membawa pesan yang dibawa ke efektor. Nah, efektornya itu tergantung di sini. Efektornya bisa organ yang di situ nanti akan disadari, berarti sudah somatik. Bisa saja nanti di situ mengirim ke organ yang ada di dalam bagian organ dalam tubuh kita, yaitu di situ adalah organ dalam. Nah, kemudian juga bisa jadi ada kekhususan sistem saraf yang berada di daerah gastrointestinal. Jadi di sini nanti ada sistem saraf yang disebut dengan sistem saraf enterik. Itu ada sedikit pengecualian. Nanti berbeda dengan sistem saraf di tempat lain. Tapi kesemuanya ini adalah termasuk dalam sistem saraf pusat. Jadi walaupun ini nanti sifatnya lokal, tapi ini kemudian nanti ada pesan atau ada sinyal yang kemudian di situ dibawa ke sistem saraf pusat. Jadi ini lokal berada di usus, tapi nantinya juga akan dikirim ke otak atau medula spinalis, sehingga di situ ada jejaring atau network yang untuk mengenali kondisi yang terjadi di gastrointestinal. Jadi kalau kita lihat dari aspek fungsi, jadi di sini ada 3 komponen yang utama di dalam sistem saraf. Yang pertama adalah komponen sensorik, kemudian kedua motorik, kemudian yang ketiga adalah di pusat atau bagian integratif di situ. Karena yang di sini adalah yang berfungsi untuk menganalisis semua informasi yang masuk. Jadi di situ dianalisis, kemudian akan menghasilkan ya, suatu pesan yang kemudian akan disampaikan ke motorik. Ini kalau kita lihat dari aspek, jadi ini penjelasan yang berikutnya adalah penjelasan untuk sistem saraf perifer. Sistem saraf perifer tidak jauh beda dengan sistem saraf pusat. Jadi intinya sama-sama di sini ada divisi sensorik dan ada divisi motorik. Cuma yang membedakan nanti kalau di sistem saraf perifer itu nanti dibagi menjadi 2, yaitu divisi simpatis dan divisi parasimpatis. Ini kalau kita lihat dari organisasi sistem saraf di tubuh kita ini. Jadi kalau kita lihat, ya, nanti saya kira Anda nanti akan dapatkan. Jadi mana yang masuk ke dalam sistem saraf pusat dan mana yang masuk ke dalam sistem saraf perifer. Jadi dari ini, jadi seperti berbentuk seperti sperma di sini. Jadi ini adalah medula spinalis dan ini cerebrum dan organ aksesoris di dalamnya. Ini masuk ke dalam kategori sistem saraf pusat atau central nervous system. Nah, kemudian dari medula spinalis kemudian akan keluar cabang-cabang. Kemudian di cerebrum juga keluar cabang-cabang. Inilah kemudian yang akan masuk ke dalam sistem saraf parasimpatis. Jadi intinya bahwa di dalam tubuh kita, semua bagian tubuh kita di situ kemudian semuanya akan diinovasi. Tidak ada yang bagian kemudian tanpa inovasi. Ya. Jadi kalau nanti kita lihat, nanti kemudian ada pembagian lebih lanjut. Ya, ini nanti akan saya
fungsi adalah seperti ini, nanti akan kita dapatkan di dalam sistem saraf dunia. Jadi dari sini ya, ini semua sinyal masuk bentuknya apapun, karena di dalam tubuh kita sudah ada sensornya dengan berbagai macam fungsi. Jadi sensor ini akan lebih dikenal dengan istilah reseptor. Jadi nanti ada reseptor cahaya, kemudian ada reseptor bunyi yang berbentuk gelombang suara, ada reseptor yang berfungsi nanti untuk merasakan apakah pahit, manis, dan seterusnya. Ada reseptor yang digunakan untuk menghibur, maupun reseptor untuk mungkin kaitannya dengan perubahan suhu, kemudian dengan tekanan, dan seterusnya. Jadi di sini sudah ada berbagai macam reseptor yang ada di sepanjang tubuh kita. Nah dari sinilah kemudian akan neuron inilah kemudian akan masuk ke divisi sensorik tadi. Jadi di sini kemudian kalau mungkin di anatomi akan lebih sering disebut dengan sistem saraf aferent. Ya, kalau dari segi fungsi ini akan dikenal dengan istilah sistem saraf sensorik karena ini adalah membawa pesan. Kemudian baru masuk ya di dalam otak kita. Jadi di situ bisa otak sendiri atau medulla spinalis di situ. Kemudian ini ada proses ini kemudian akan diolah, dianalisis, kemudian akan muncul ya di sini ada pesan sensorik tinggi tadi. Kemudian ini dibawa sistem saraf motorik. Jadi semuanya adalah neuron. Jadi berarti neuronnya di sini tidak hanya satu neuron. Jadi neuronnya bersambung. Ada neuron sensorik, kemudian ada neuron motorik di situ. Nah, begitu sampai di sini, nah, nanti makanya tadi ini bisa berubah apakah tadi somatik, karena kalau somatik berarti kaitannya dengan sifat yang bisa disadari. Kita merasakan adanya perubahan tersebut, merasakan ada sesuatu yang terjadi. Tapi kemudian di motorik kemudian ada divisi otonom yang di sini kemudian kita tidak tahu. Yang kita tahu hanya perubahan yang terjadi. Jadi di situ misalnya kita berkeringat, kemudian kita berdebar-debar, kemudian bernapas terengah-engah, itu adalah ini karena dari aksi sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Nah ini juga sama. Jadi ada beberapa cara yang dilakukan. Tujuannya ya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memudahkan, karena kebanyakan ya pada umumnya orang kalau belajar sistem saraf ya, itu kadang-kadang sulit untuk dimengerti, sulit dipahami, sehingga kemudian dicoba dengan beberapa cara. Tujuannya adalah untuk memudahkan bagaimana kemudian kita paham. Tapi mungkin memang bagi sebagian orang kecil mungkin ini sesuatu yang menarik dan seterusnya. Tapi pada umumnya sistem saraf itu adalah kompleks dan rumit ini. Nah, sekarang kemudian kita lihat beberapa bagian yang ada di otak kita. Saya tidak akan menyampaikan secara struktural atau secara detail, tapi yang kita lihat di sini adalah ya sesuai dengan apa yang saya sampaikan sekalian adalah yang kita lihat adalah dari aspek fungsi. Jadi fungsinya untuk apa di situ? Jadi ini semuanya adalah merupakan sistem saraf pusat. Tapi kemudian di sini ada pembagian. Jadi pembagiannya kalau di anatomi pasti di situ kan ada istilah ya, beberapa banyak istilah yang nanti akan ada gambarkan. Ada diensiparon, ada koensiparon, ada robensiparon dan seterusnya. Tapi di sini jika kita lihat bagian perbagian di sini, ya, apa fungsinya di situ? Kemudian yang berada di masing-masing di situ, tentu di situ memiliki kekhususan, ada spesifik antara satu tempat dan tempat yang lain. Jadi misalnya kemudian kita lihat ya paling besar di sistem saraf pusat itu adalah cerebrum.
Nah, kemudian cerebrum di sini nanti yang akan sering kita lihat ya, secara visual itu kemudian kita lihat dengan jelas. Di situ ada hemisferium. Ya, jadi di situ ada hemisferium sinistra dan ada hemisferium dextra. Nah, nanti seperti apa nanti kita lihat di bagian belakang. Kemudian di bawahnya nanti ada bangunan yang penting. Untuk apa? Di situ ada nucleus basalis. Kemudian ada ganglia basalis. Nucleus basalis atau ganglia basalis. Kemudian di sana juga ada sistem limbik misalnya. Terus di bawahnya kemudian ada diencephalon. Nah, baru di sini kemudian pindah ke mesencephalon atau brainstem. Di sini adalah batang otak. Ya, di batang otak di sini ini nanti akan didapatkan banyak bangunan yang di situ mempunyai peran yang sangat vital bagi proses kehidupan manusia. Kemudian baru turun, ya di sini nanti ya di sana ada otak tengah, kemudian ada pons, ada medulla oblongata dan ada cerebellum di sana. Kemudian baru turun ke medulla spinalis. Jadi kita lihat ini ya, tapi mungkin tidak semuanya karena ini cukup banyak yang harus saya sampaikan kepada sekalian. Nah, sekarang tentunya kita lihat secara fungsional. Ya. Jadi di sini kalau namanya sensoris, ya tentu ini adalah sensor. Sensor itu berarti mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang ada atau informasi yang masuk ke dalam tubuh kita. Dari manapun sumber informasi yang didapat, mungkin dari indera, mungkin dari kulit, mungkin dari tulang dan seterusnya. Jadi kemudian informasi itulah kemudian akan dibawa ke atas melalui sistem saraf aferen atau sistem saraf sensori. Kemudian kita masuk ke integrasi. Ya, ini adalah cerebrum sendiri. Ya, jadi semua yang masuk itu kemudian di situ ada beberapa yang kemudian akan fungsi yang akan kita lihat. Bagaimana kemudian orang bisa merasakan sensasinya, gimana orang bisa mengingat ini angka, kemudian ini huruf, ini kejadian, kemudian orang bisa berpikir. Kenapa orang bisa berpikir dengan ada sesuatu yang bisa memikirkan? Bagaimana kemudian orang ada beberapa hal kemudian memutuskan dari beberapa opsi yang diberikan, kemudian ada keputusan yang diambil. Ini adalah fungsi dari fungsi kendali. Kemudian untuk fungsi motorik tentu dari apa yang ada di dalam cerebrum tadi kemudian disampaikan sesuai dengan targetnya. Apakah targetnya itu tulang, apakah targetnya itu sendi, apakah targetnya otot, apakah kulit dan seterusnya. Nanti ini adalah fungsi secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama, cerebrum. Saya tidak membahas satu-satu karena ini adalah ranahnya anatomi. Jadi Anda saya kira sudah tahu ya bangunan cerebrum itu seperti apa. Ya, jadi di situ akan banyak bangunan yang akan Anda dapatkan. Yang pertama tentu adalah hemisferium. Ini nanti yang akan kita lihat perbedaan di masing-masing lobus. Kemudian di situ ada struktur penghubung antara hemisferium kiri dan kanan. Jadi di sana ada corpus callosum. Kemudian ada celah, ya, ada gyrus, ada sulcus, ada viscera dan seterusnya. Saya geser ini dulu. Jadi kalau kita lihat secara menyeluruh, ya, jadi gambaran dari cerebrum. Jadi sini kita bisa melihat lobus per lobus. Nah, lobus per lobus ternyata di sini mempunyai peran yang berbeda. Ya, supaya Anda perhatikan di gambar ini saya tambahkan kemarin berusaha ini. Sekarang silahkan Anda perhatikan dari gambar ini. Perhatikan baik-baik gambar ini. Sekarang apakah ada
disk itu fungsinya meliput dari seluruh atau dari beberapa bagian logis yang lain. Jadi kalau kita lihat ya di situ ada 4 lobus. Apakah ada satu lobus dari cerebrum yang di situ merangkum dari fungsi dari lobus yang lain? Jadi contohnya begini. Jadi seseorang kemudian mendengar suara. Pasti suara itu kemudian akan diinterpretasi. Terus kemudian orang tersebut kemudian akan mengucapkan. Nah, apakah ini hanya melibatkan satu lobus atau di situ melibatkan lebih dari satu lobus? Nah, ada yang digambar. Silakan sampaikan kesempatan Anda berkomentar. Siapa yang mau berkomentar? Tidak harus seperti yang saya contohkan, boleh Anda yang lain. Itu hanya memberikan gambaran. Ya. Saya ulang lagi. Jadi nanti ini Anda untuk memberikan ya, pendapat. Jadi kalau ada panggilan suara, ada seseorang memanggil, berarti ada suara masuk ke dalam tubuh kita, atau pasti akan melalui reseptor suara. Nah dari situ kemudian sampai ke otak, kemudian ada motorik yang kemudian responnya adalah menjawab panggilan suara tadi. Misalnya kan panggilan suaranya adalah menyebut nama. Nah, kemudian responnya adalah oh iya saya misalnya. Nah, kira-kira kalau Anda lihat dari lobus ini, apakah dari sinyal suara sampai kemudian respon ini melibatkan satu lobus saja atau melibatkan lebih dari satu lobus? Silakan. Siapa yang mau berkomentar? Nah, gambarnya sudah ada. Silakan. Siapa yang mau berkomentar? Salah atau benar saja. Ada saya berikan kesempatan untuk memberikan pendapat. Silakan. Siapa yang mau berkomentar? Jadi Anda bukan diam saja, tapi Anda juga aktif untuk ini. Siapa? Saya berikan kesempatan dulu. Ada yang mau berkomentar? Oh ya. Tadi kalau yang dipanggil itu ya dok, Bukannya contoh. kalau untuk yang dipanggil
lebih dari satu lobus, karena kan kita pertama itu memakai indera pendengaran, kemudian kita akan ke yang frontal lobe itu butuh untuk pemikiran sama reasoning itu juga apa? Mencari alasan kenapa dia tuh harus kayak gitu. Jadi jawabannya nggak cukup satu lobus gitu. Yang pertama itu lobus parietal, itu kan mendengar dulu, kemudian habis itu understanding language dulu, itu yang temporal, kemudian baru dia frontal lobe. Ya, gitu sih. Ada yang lain? Yang mau pendapat yang lain? Silakan. Ada yang berbeda? Ya, jadi tadi sudah disampaikan ini. Jadi kalau Anda lihat di lobus frontalis, di lobus ini parietal, ya, Anda lihat di sini. Di lobus parietal ini fungsinya apa saja di sini? Ya, jadi di sini tidak hanya satu pusat saja di lobus parietal. Oh iya, salah satunya adalah pusat pendengaran misalnya. Berarti tadi kalau ada suara, berarti di sini kemudian diterima di sini. Padahal tadi begitu ada suara masuk, ternyata tadi ada yang memanggil Anda. Tadi ini baru suara, belum diinterpretasikan. Nanti kalau interpretasi tadi di mana ininya? Kalau ini ada suara, kemudian nanti motoriknya bahwa oh iya, berarti tadi ada menyebut nama saya. Kemudian pasti situ motorik yang terlibat untuk menjawab tadi pasti adalah mulut bisa, ada lidah dan seterusnya. Dan bagaimana kemudian bisa mengintegrasikan dari sini kemudian menggunakan melibatkan sistem motorik masih tidak di situ pusat motorik. Ya, jadi kalau kita lihat oh ya sekilas ini kelihatannya atau tampaknya bahwa fungsi itu terpisah satu sama lain, tapi tidak. Namanya saja tadi adalah integrasi. Jadi di sini adalah komprehensif, walaupun sumbernya dari suara, tapi kemudian juga melibatkan bagian lain di situ. Apakah begitu kita mendengar suara hanya menjawab, oh iya nama saya, tanpa melibatkan mata? Oh iya, kemudian kalau dia, oh iya itu dia, kemudian seterusnya. Jadi di sini adalah integratif di sini, jadi tidak hanya satu jenis, ya. Walaupun sumber informasinya itu suara, tapi kemudian di sini jawabannya bisa bermacam-macam. Bisa kita membalas dengan ucapan, dan bisa kemudian kita juga melihat siapa yang memanggil kita, di mana lokasinya, dan seterusnya. Ini ya salah satu gambaran bahwa di dalam ya, otak kita walaupun di situ dibagi menjadi beberapa bagian, tapi ini sistemnya adalah integratif. Nah, kalau kita lihat, ya, jadi di sini kemudian bisa kita lihat bagian mana yang berfungsi tadi. Ya. Nah, tadi di bagian di sini kan ada dua, ya, ada pusat motorik dan ada pusat sensorik. Jadi kalau tadi di situ ada sinyal masuk, berarti ini kedua pusat ini pasti akan terlibat di sana. Ya, di sini ada area motorik dan ada area sensorik. Ya, semuanya akan terintegrasi walaupun tadi ya ini tadi ada perbedaan dari parietal, kemudian ini akan melibatkan ini, ya kemudian sampai ke bawah dan seterusnya. Jadi menjalankan sinyalnya melewati neuron.
Kemudian kalau kita melihat secara umum, ini yang kita lihat secara umum dulu, ya. Jadi bukan bagian per bagian. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini adalah fungsi utama dari cerebrum. Pertama pasti tadi impulsnya dari manapun, ini fungsi dari otak adalah untuk menginterpretasi sinyal yang masuk, entah itu suara, entah itu cahaya, entah itu kimia, entah itu biologis dan seterusnya. Ini akan diinterpretasi oleh otak kita. Itu fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua, ini kalau kemudian di sini sudah diinterpretasi, pasti kemudian ada gerakan. Kalau memang nanti dibutuhkan gerakan, gerakannya apakah kaitannya dengan suara yang nanti akan muncul, apakah gerakan dari anggota gerak, ekstremitas bawah dan atas dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ini adalah berfungsi sebagai memori. Jadi sama seperti kalau Anda ya, mempunyai laptop, kemudian mempunyai alat-alat untuk IT zaman sekarang, di sana kan fungsinya juga sebagai memori. Mungkin memori gambar, memori kejadian, dan seterusnya. Nah, setelah semua informasi itu disimpan di dalam otak kita, tentu tidak semuanya bisa diingat kembali. Jadi ada yang nanti informasi itu masuk hanya di memori jangka pendek. Begitu masuk, nanti ditanya, Anda sudah tahu. Contohnya apa? Kalau Anda diberitahu sesuatu, kemudian Anda ditanya kembali, kemudian tidak bisa jawab, ini adalah berarti masuk ke memori jangka pendek. Apa contohnya? Contohnya apa? Contohnya apa yang paling mudah? Jadi Anda dikasih tahu begini, tapi kemudian ditanya kembali lupa. Apa contohnya? Contoh yang paling sering itu dikasih nomor telepon. Kalau Anda tidak mencatat, ya Anda ditanya, oh nomor telepon ini, kemudian ditanya lagi nomornya berapa? Ya, dalam sekian ini Anda lupa nomornya ini. Ya, berarti itu masuk ke memori jangka pendek. Tapi begitu Anda belajar, ya, kemudian mau ujian blok, kemudian Anda ditanya, bisa? Oh ini jawabannya ini, jawaban ini. Itu nggak mungkin kalau di situ masuk memori jangka pendek. Ya di situ bisa memori jangka menengah, mungkin juga bisa memori jangka panjang. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah memberikan argumen. Ini adalah fungsi dari kita. Jadi kalau ditanya ada pertanyaan mengapa, Anda kan pasti ditanya argumentasinya apa, kemudian bisa menjawab. Ini juga fungsi dari otak. Nah, kemudian yang berikutnya, ini setiap individu punya intelijensi yang berbeda-beda, punya kecerdasan yang berbeda-beda. Ini juga ada di dalam otak kita. Kenapa ada yang IQ-nya tinggi, kemudian ada IQ yang menengah, dan mungkin ada yang IQ-nya rendah. Ini adalah dari fungsi cerebrum. Bagaimana dengan kepribadian? Apakah di situ masuk bagian dari fungsi otak? Ada orang yang pribadinya tertutup, jadi apa-apa dipikir sendiri. Ada orang yang mengalami sesuatu kemudian diceritakan ke orang lain. Apakah itu masuk dari fungsi cerebrum? Ada kepribadian orang yang kemudian banyak bicara di situ. Apa-apa dibicarakan ke temannya, di-WA-kan, kemudian ditaruh di sosmed. Tapi ada orang itu baik senang maupun susah, kemudian sudah disimpan. Orang lain tidak tahu, atau keluarga pun juga tidak tahu. Apakah ini masuk
fungsi oral cerebrum. Ya, nanti kaitannya ke kepribadian, Anda nanti belajar di psikiatri, ya, di ilmu jiwa. Apakah itu masuk fungsi cerebrum atau bukan? Nah, sekarang kita masuk tadi yang pertama. Kita masuk ke korteks cerebri. Nah, kalau dilihat ya susunannya atau komposisinya, ternyata neuron di dalam tubuh kita itu mayoritas ada di, yang maksudnya dari sistem saraf pusat itu, neuron terbanyak itu di korteks cerebri. Masuk akal kalau kebanyakan, kalau kita lihat susunannya, ya itu adalah paling besar, sehingga maksudnya tidak menyeratkan kalau kemudian di situ neuronnya itu paling banyak di antara ya sistem bagian dari sistem saraf pusat yang lain. Nah, kemudian di sini Anda bisa melihat fungsinya untuk apa saja. Di sini sudah ada masing-masing disebutnya. Sudah sebutkan satu persatu. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi ini kalau kita lihat bagaimana perjalanan dari bagian luar kemudian sampai ke otak itu perjalanan seperti apa? Jadi di sini tidak hanya melibatkan satu neuron. Jadi neuronnya banyak di sini. Jadi dari misalnya kejadiannya itu di anggota gerak kita, kemudian sampai ke otak sudah ganti berapa neuron saja di situ. Ya, jadi di sini adalah pesan berantai. Jadi neuron satu, neuron berikutnya. Jadi di sini kan ada ya, nanti di sini ada akson, kemudian bergabung dendrit, kemudian ke atas lagi, dan seterusnya. Jadi di sini makanya kemudian neuron jumlahnya banyak, tidak hanya 1-2. Ya, itu hanya perhitungan itu sampai triliunan, tapi kemudian tepatnya adalah tidak tahu berapa banyak jumlah neuron di dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita lihat yang area sensorik itu di mana saja. Tentu area sensorik kaitannya dengan fungsi masing-masing tadi. Ya, jadi di sini ada area sensorik kaitannya dengan permukaan tubuh kita. Jadi yang berada di bagian luar, yaitu di bagian kulit. Oh, ternyata di sini ya, area sensoriknya berada di lobus parietalis. Di sini ada di lobus parietalis. Sementara tadi yang kaitannya dengan pendengaran tadi, ya, pendengaran ini ada di bawah, ini tidak kelihatan. Ini ada di lobus temporalis. Jadi di situ juga nanti untuk interpretasi mendengar, jadi ada di sana ini. Sementara kalau kemudian area sensorik untuk pembiasaan, ternyata di situ ada di lobus occipitalis dan sekaligus untuk menginterpretasikan ini. Jadi masing-masing di sini area sensorisnya ada di berbagai macam lobus di dalam otak kita. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada untuk merasakan, ya, ini ternyata di dekat sulcus centralis. Jadi areanya berbeda-beda. Nah, kemudian kalau kita lihat secara detail, kemudian ini kita bedah, sehingga kita kemudian bisa melihat area sensorisnya. Ya, ini yang sebelah kanannya adalah area sensoris, kemudian di sebelah kiri itu adalah area motorik. Anda lihat ya, apakah ada perbedaan antara area motorik dan area sensorik terkait dengan fungsi ini? Anda perhatikan gambar tersebut. Ada beda
Anda lihat di gambar di sini, sensoriknya adalah ini sensorik untuk lidah dan paru. Jadi kalau kita lihat gambar ini, ya, kalau Anda lihat gambar seperti ini, berarti yang bagian terjauh, misalnya ujung kaki, dan yang terdekat, yaitu wajah. Ya, Anda lihat susunannya, di sini. Kalau tadi berasal dari area wajah, yaitu di sini ada lidah dan paru. Kemudian kita lihat motoriknya, ternyata sesuai bahwa di sini adalah untuk mengendalikan. Oh, berarti kalau ada informasinya berasal dari lidah, oh berarti ini nanti ada gerakan mengunyah di sana, ada gerakan menelan. Berarti ini adalah sama di sana. Kalau misalnya kemudian dari sini, ya lokasinya untuk sensoriknya adalah kaki, oh ternyata juga sama di sini. Jadi itu letaknya, ya makanya kan sama sesuai dengan lokasinya. Jadi yang terdekat berada di bagian tengah di sini, kemudian yang bagian terjauh berada di puncak dari muka kita ini, sama antara sensorik dan motorik ini. Dan tadi ada yang disebut dengan serabut asosiasi. Jadi di situ ada penghubung. Jadi asosiasi itu kan hubungan. Jadi di sini ada area yang menghubungkan. Nah, kalau tadi ada 4 area, berarti di lobus frontalis di sini ada serabut penghubung. Ya, kaitannya dengan fungsi bagaimana kita meningkatkan konsentrasi. Ya, jadi kaitannya dengan perencanaan, dengan problem solving, dengan meningkatkan konsentrasi. Ini posisinya adalah berada di lobus frontalis. Tentu ini bisa konsentrasi, bisa ini. Tentu juga ada sinyal yang berasal mungkin dari suara, mungkin juga berasal dari penglihatan, mungkin juga lihat dari gerakan, maksudnya gerakan mulut. Jadi kalau orang belajar kan ada yang bisa konsentrasi kalau kemudian mendengarkan suara musik, ada konsentrasi kemudian kalau disitu melihat visual. Kemudian bisa konsentrasi, kemudian di situ kan melakukan gerakan. Ya, berarti di sini ada asosiasi antara beberapa pusat untuk ya, memutuskan atau menghasilkan suatu fungsi dari otak kita, ya, entah konsentrasi, entah kemudian di situ perencanaan dan seterusnya. Nah, kemudian sekarang kita lihat yang area motoriknya. Tadi sensorik sudah, kemudian asosiasi atau penghubung, kemudian yang kita lihat sekarang area motoriknya. Area motorik utama itu berada di lobus frontalis. Tadi ada sulcus tadi, ya ada ini, ya, ada sulcus di sini, ada celah di sini. Itu yang membedakan antara pre dan post centralis. Jadi yang membedakan area motorik dan area sensorik. Area motorik utama ini ada berada di lobus frontalis. Jadi berada di lobus di sini. Ini untuk motorik utama. Ini pengendali untuk gerakan-gerakan volunter atau gerakan-gerakan yang disadari, yang berfungsi untuk menggerakkan semua anggota gerak yang dapat kita sadari, entah itu anggota gerak atas, gerak bawah, badan kita dan seterusnya. Kemudian ada area motorik yang di sini untuk mengendalikan ucapan atau perkataan. Jadi di sini mengendalikan
berfungsi untuk mengendalikan suara yang muncul. Nah, ini letaknya di hemisfer kiri dan letaknya berada di depan atau anterior dari area motorik utama yang disebut dengan istilah area broca. Kemudian juga ada pusat pembiayaan yang letaknya berada di atas, nanti Anda lihat mana yang disebut dengan broca. Ini area broca. Kemudian ada area larynx, nanti sebenarnya banyak di situ nama-nama ininya. Itu nanti Anda belajar di anatomi mana yang disebut dengan broca, mana yang disebut larynx, dan seterusnya nanti ini. Tadi sudah. Nah, sekarang kita lihat lobus per lobus, apa fungsinya di situ ini. Jadi kalau tadi lobus frontalis itu adalah area motorik. Nah, jadi di sini kalau kita lihat fungsinya tadi ini. Fungsi utamanya ada tapi karena di situ ada merupakan area utama untuk motorik. Maka kemudian di sini adalah merupakan pusat motorik untuk otot-otot yang sifatnya disadari atau otot-otot skelet itu lokasinya di lobus frontalis. Di luar itu tadi merupakan area menghubungkan beberapa bagian dari otak yang kaitannya dengan nanti proses ini untuk kita bisa fokus pada sesuatu yang kita hadapi. Mungkin kaitannya dengan perencanaan, mungkin kaitannya dengan bagaimana kita memecahkan masalah. Jadi di sini bekerja sama dengan area-area yang lain. Jadi tidak hanya fokus frontalis saja, mungkin dengan penglihatan, mungkin pendengaran dan seterusnya. Kemudian di lobus parietalis di samping ini. Jadi di sini belakangnya lobus frontalis, kemudian di sini ada lobus parietalis. Jadi di sini merupakan area sensorik utama di sana. Nah, apa saja? Ini sensorik untuk suhu, kemudian untuk perabaan, tekanan, nyeri yang berasal dari kulit, itu pusatnya berada di area sensorik, yaitu lokasinya di lobus parietalis. Nah, selain itu, kemudian di sini ada serabut asosiasi yang berhubungan dengan area yang lain yang fungsinya adalah untuk memahami maksudnya apa ucapan tersebut, apa maksud suara tersebut. Nah, jadi di sini tentu kerjasama dengan yang frontalis tadi, kita menggunakan pikiran kita. Kalau kemudian di sini kita menggunakan feeling, perasaan, jadi tentu bukan berada di cerebro, tapi di lain tempat. Kemudian kita geser lagi, yaitu di lobus temporalis di samping. Ini merupakan area sensorik utama untuk pendengaran. Nah, tadi berarti kalau kita ada masuk suara tadi, berarti area sensoriknya adalah berada di lobus temporalis. Tetapi ini juga punya fungsi terkait dengan area yang lain di dalam tubuh kita, kaitannya dengan tadi. Jadi ini ada penglihatan, kemudian ada suara musik, dan bagaimana kemudian mengenali pola dari setiap stimulus yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang terakhir, lobus occipitalis, ini adalah area utama untuk sensasi atau untuk indera penglihatan. Nah, sekarang kita lihat bahwa kalau kita melihat struktur tubuh kita, hemisfer itu dibagi menjadi hemisfer sinistra dan dekstra. Nah, pada umumnya lobus yang dominan itu adalah hemisfer sinistra. Kebanyakan ini umumnya. Jadi ini bukan selalu nih, jadi beda. Kalau namanya dominan, yaitu yang paling besar pada umumnya
atau mayoritas itu adalah hemisferium kiri. Nah, di sini hemisferium kiri atau sinestra ini adalah untuk mengendalikan ini. Jadi di sini ada kemampuan untuk menulis, berarti adalah otak kiri atau sering disebut dengan otak dan kiri. Kemudian untuk berbicara, membaca, nah, kemampuan secara verbal, kaitan dengan bahasa, analisis dan seterusnya, ini adalah berada di hemisferium sinestra. Nah, sementara yang kanan ini adalah ini. Jadi kaitannya dengan tugas motorik yang tidak kaitannya dengan bahasa. Kemudian di sini untuk kemampuan tadi visual dan musik, kemudian emosi itu berada di otak kanan. Sehingga makanya sering ada pelatihan untuk mengoptimalkan otak kanan. Ya, karena memang ya secara umum yang dominan itu adalah otak kiri. Jadi bisa saja ya, jadi nanti bisa saja itu kemudian ada orang yang berbeda artinya. Jadi bisa kita lihat antara kiri dan kanan, khususnya di situ sudah bisa jadi sama dengan yang tadi. Nah, kemudian kita masuk tadi ada penomoran area-area tadi. Ya, ini silakan juga saja saya menyampaikan satu persatu untuk nomor-nomor area nanti bisa Anda ini. Sekarang kita masuk yang berikutnya. Kita masuk yang kedua, yaitu ganglia basalis. Jadi setelah kita membicarakan korteks cerebri, kemudian kita masuk yang kedua adalah ganglia basalis. Jadi Anda ini sudah pasti kemana belum? Ya, jadi nanti Anda pada waktu kuliah dan nanti praktikum pasti akan ya, diperkenalkan bangunan-bangunan yang ada di dalam otak, jadi mana yang namanya korteks tadi, ada sulcus, ada gyrus, ada visual dan seterusnya. Nah, kemudian nanti masuk yang kedua yang disebut dengan ganglia basalis. Jadi ganglia basalis ini ternyata ini adalah tidak hanya satu bagian. Jadi di sini kumpulan dari beberapa. Ya, jadi bisa Anda lihat yang masuk ganglia basalis, yang di sini ada kumpulan. Ya, jadi ada nukleus quadratus, kemudian ada nukleus reticuloris, ada unicorn, ada dua bagian, kemudian membentuk bangunan yang membentuk struktur yang disebut dengan ganglia basalis ini. Ya, jadi ini bagian-bagiannya tadi ya, ada nukleus quadratus, kemudian ada dan seterusnya. Tapi yang tentu apa fungsinya? Ya, yang saya sampaikan di fungsinya apa? Yang pertama nanti akan menghasilkan neurotransmitter atau bisa juga disebut neuroendokrin atau juga disebut dengan neuropeptida dopamin. Jadi nanti istilah itu bisa bermacam-macam.
ada neuroendokrin dan ada neurotransmitter. Jadi kita lihat di depannya, ya kan? Di sini kan ada istilah neuro. Ini nanti juga bisa di tempat lain. Nanti juga ada istilah entero. Bisa enteropeptida, bisa enteroendokrin, bisa entero, tapi tidak bisa enterotransmitter. Istilah ini mirip dan ada persamaan tapi ada perbedaannya. Jadi kalau pakai istilah transmitter ini hanya berlaku di sistem saraf atau berlaku hanya di neuron. Jadi hanya neurotransmitter. Pakai transmitter tidak ada di tempat lain. Jadi kalau ada istilah transmitter berarti ini adalah menyampaikan, membawa pesan yang ada di neuron. Ya termasuk ini. Dopamin ini adalah juga neurotransmitter. Yang berikutnya disebut dengan istilah neuroendokrin. Apakah ganglia basalis itu masuk kategori neuroendokrin atau bukan? Nah, nanti saya sampaikan di berikutnya. Karena ini ada kata-kata endokrin. Ya, di situ ada kata-kata endokrin. Berarti di sini berhubungan dengan kelenjar, berhubungan dengan organ, berhubungan dengan jaringan atau sel endokrin. Nah, apakah ganglia basalis itu masuk dari salah satu itu? Nah, di situ ada nucleus caudatus, utamen, globus pallidus. Apakah ini masuk sebagai kelenjar endokrin? Apakah masuk sebagai organ endokrin? Apakah masuk sebagai jaringan endokrin atau sebagai sel endokrin? Kalau nanti di situ ada sel yang menghasilkan ini, berarti ini masuk sebagai neuroendokrin. Tapi kalau tidak, berarti bukan kategori neuroendokrin. Ini saya sebutkan sekalian. Jadi biar nanti bedanya di mana? Ada yang menyebut neuropeptida, ada yang menyebut neuroendokrin, dan ada yang menyebut neurotransmitter. Nah, yang atas neuropeptida ini adalah asal senyawanya. Peptida berarti ini adalah dari kumpulan asam amino. Anda ingat, kalau asam amino 1 digabung dengan asam amino yang kedua, itu menggunakan ikatan. Asam amino 1 digabung dengan asam amino kedua, itu menggunakan ikatan. Satu asam amino digabung menjadi asam amino kedua, itu menggunakan ikatan peptida. Jadi pernah saya sampaikan di semester 1 di mana struktur protein. Makanya di situ ada akhiran peptida. Jadi neuropeptida di sini bisa saja nanti mungkin protein, bisa saja oligopeptida, bisa saja mungkin dipeptida, tripeptida dan seterusnya. Makanya sebenarnya disebut dengan neuropeptida karena berasal dari asam amino atau berasal dari protein. Jadi nanti akan kenal ada istilah tersebut, ada sedikit beda pemakaiannya. Itu yang pertama. Jadi ini menghasilkan neuropeptida atau juga disebut dengan neurotransmitter. Nah, kalau untuk neuroendokrin Anda harus lihat dulu ini siapa yang menghasilkan dopamin. Kemudian yang fungsi yang berikutnya ini adalah untuk kaitannya dengan stasiun relay, untuk kaitannya dengan fungsi otot atau fungsi motorik. Jadi di sini nanti ada stasiun relaynya sebelum masuk ke atas atau sebelum ke bawah. Di ganglia basalis itu nanti akan ganti neuron misalnya. Nah,
pada waktu ganti neuron, kemudian di sini ada dopamin dan nanti juga ada neurotransmitter yang lain. Ya, jadi di situ nanti ada mungkin ada GABA, ada serotonin dan seterusnya. Ya. Jadi ini tadi yang dopamin tadi. Jadi di sini kalau kita lihat ini ada ini. Jadi tidak hanya satu. Tadi dopamin, ini ada neurotransmitter utama. Nah, sekarang saya tanyakan ke sekalian, apakah glutamat itu termasuk protein atau bukan? Atau termasuk peptida atau bukan? Glutamat masuk asam amino atau bukan? Apakah glutamat masuk asam amino atau bukan? Apakah nanti glutamat bisa disebut dengan neuropeptida? Termasuk asam amino atau bukan? Glutamat asam amino. Namanya lengkapnya asam aminonya kalau termasuk nama lengkapnya glutamat itu ingat enggak di semester 1 dulu di struktur protein ada berapa macam asam amino? Ada berapa macam asam amino? 20. Nama lengkap dari glutamat apa? Nama lengkap dari glutamat ada 20 asam amino. Nama lengkap untuk asam amino glutamat apa? Nama lengkapnya? Nama lengkapnya? Asam glutamat. Ya, asam aminonya juga di situ. Hanya asam glutamat dan asam glutamat dan asam glutamat dan asam amino yang bersifat asam hanya dua. Satu asam glutamat, dua asam glutamat dan asam glutamat dan asam glutamat dan asam aspartat. Ya, hanya dua Anda kemudian sudah tidak ingat lagi apa namanya. Hanya 20, hanya dua-duanya tidak ingat. Kemudian yang kedua tadi ada dopamin, kemudian ada glutamat, kemudian yang ketiga ada neurotransmitter GABA. Apa itu GABA? Apa itu GABA? Ini termasuk asam amino atau bukan? Atau termasuk peptida atau bukan? Sepas ini saya ulas kembali, saya review kembali untuk mata kuliah sebelumnya. Jadi untuk mengingat atau mengingatkan Anda semua, apakah GABA termasuk asam amino, termasuk polipeptida, termasuk protein atau bukan? Atau sekarang yang pertama, apa perpanjangan GABA? Apa? Gamma, amino, butyric asid. Termasuk protein atau bukan? Termasuk protein atau bukan? Dalam gamma, amino, butyric asid.
Anda cari apakah ada gabah di sana? Tidak ada. Nah, sekarang masuk apa gabah itu? Kalau butyric acid, wah, saya ambil belakangnya. Butyric acid masuk asam amino? Butyric acid, asam butirat masuk asam amino? Asam butirat, apakah masuk asam amino? Masuk. Ya. Apakah butyric acid masuk asam amino? Tadi sudah saya sebutkan tadi. Yang masuk asam amino itu asam itu hanya dua. Hanya aspartat dan glutamate. Kalau hanya dua ya berarti bukan asam amino. Berarti apa? Kalau bukan asam amino berarti butyric acid masuk. Berarti butyric acid masuk. Masuk. Butyric acid berarti masuk. Nah, saya kalau bahasa Indonesia Anda nggak lihat format tulis atau tidak? Saya tulis apa di sana? Apa itu SCF? Pernah dengar SCF? Pernah? Pernah dengar apa SCF? Ya, apa? Apa SCF? Ya, asam lemak. Asam lemak apa? Asam apa? Ya. Iya, FA-nya adalah asam lemak, itu fatty acid. Iya, yang depannya acid-nya saturated fatty acid. Ya, berarti ini adalah asam lemak nanti pendek. Jadi kalau tadi butyric acid, asam butirat itu adalah asam lemak nanti pendek. Ya, nanti Anda lihat. Nanti kalau sejarahnya atau historinya ini adalah ya ada yang bagian dari fermentasi karbohidrat, bukan itu yang dimaksud di sini. Jadi beda ini. Jadi di sini nanti mungkin ada pilihannya sendiri neuroendocrine. Ya, jadi ini ada dopamin, ada glutamate, ada GABA. Nanti belum yang lain. Ini baru sebagian ya. Nanti Anda akan lihat banyak ya. Ya, jadi nanti sirkuitnya akan beda-beda di sini. Ya. Jadi ada glutamate, kemudian ada dopamin dan ada GABA. Bagaimana fungsinya dari ganglia basalisis itu? Ini agar ada sinkronisasi apa yang dihasilkan nanti untuk gerakan volunteer itu nanti gerakan yang dihasilkan itu kemudian tidak berlebih dan tidak kurang. Jadi makanya di sini ada stasiun di sini yang nanti disampaikan ke atas. Jadi di sini ya, oh ini udah segini. Jadi ada eksitasinya, ada inhibitorinya. Ini tujuannya adalah jadi agar nanti area motorik itu tidak menginterpretasi bahwa gerakan itu kemudian berlebihan atau gerakan itu tidak kurang. Jadi di sini ada berkurang di sini untuk ganglia basal tadi. Itu yang ini saya tidak menyebutkan statusnya nanti ini sendiri. Kemudian ini waktunya sudah ini bisa satu dunia. Yang ketiga sistem lipid. Apa itu sistem lipid? Jadi ini di bawahnya lagi. Jadi di sini nanti ada gabungan. Jadi itu tidak ada ini. Kalau kita lihat di sini, ternyata lipid itu kan memang bahasa Latin. Jadi artinya ring, berarti ini berbentuk cincin. Jadi nanti ini memilih ini
komponennya saja. Nah, sekarang siapa yang masuk di situ? Masuk ring antara korteks cerebri dan DNS motor. Nah, yang akan saya tekankan ini ada satu kerja. Ini ada kerja linearis. Yang kedua ada hipotalamus. Kalau nanti berikutnya nanti kita belajar endokrin, pusat hormon itu adalah ini. Tapi kemudian di sini ada satu kerja di sini. Ada kerja linearis. Nah, karena ini kerja tadi masuk ke dalam kategori endokrin, ini nanti ada neuroendokrin yang dihasilkan oleh ini kerja linearis. Hormonnya namanya ada masih kan? Hormon yang dihasilkan oleh kerja linearis masih kan? Masih ingat nama hormonnya? Melatonin. Jadi ini nanti kaitannya dengan siklus jaga dan siklus tidur. Nah, itu yang dikenal dengan istilah irama sirkadian atau irama biologis. Nanti adalah ini orangnya di kerja linearis. Karena ini tidak hanya satu komponen, jadi tadi komponennya banyak. Jadi kalau kita lihat, nah, jadi di sini kan komponen dari sistem ini kan tidak hanya satu dua. Dan di sini banyak ya. Nah, salah satu tadi adalah ini tadi. Yang ini pusat hormon. Nanti berbagai hormon akan keluar dari hipotalamus. Tapi yang harus Anda ingat, hipotalamus itu sebagai pusat hormon. Tetapi hipotalamus itu bukan kelenjar endokrin murni. Kenapa bukan kelenjar endokrin murni? Karena hipotalamus ini tidak ada sel-sel endokrinnya. Karena yang ada di sini adalah sel-sel saraf atau neuron. Makanya kemudian ini neuronnya ini nanti akan menghasilkan hormon. Makanya masuk kategori sebagai neuroendokrin. Kalau kerja linearis tadi, ya, tadi ada kerja secara, nah itu berarti memang kerja endokrin. Jadi beda dengan yang di sini. Sekarang kita lihat fungsinya untuk sistem limbik apa. Nah, tadi kaitannya dengan yang sudah sampaikan di depan tadi, kaitannya dengan feeling, kaitannya dengan emosi, kaitannya dengan perilaku, itu adalah pengendalinya adalah di sistem limbik. Jadi ini kaitannya dengan sifat. Ya. Jadi ada sifat agresif, ada sifat takut. Tapi ini beda sendiri. Untuk feeding itu bukan sifat, tapi kaitannya nanti ini adalah di fungsinya adalah di hipotalamus, karena di situ ada pusat lapar dan ada pusat kenyang. Bagian dari limbik system, tapi ini letaknya adalah ini di hipotalamus. Jadi di sana nanti ada neuron yang mengendalikan untuk pusat kenyang. Dan ada neuron yang berfungsi untuk mengendalikan rasa lapar. Jadi makanya di sini ada pusat kenyang dan pusat lapar. Kemudian yang keempat ini untuk aktivitas seksual. Ini perannya sangat besar kaitan dengan tadi emosi. Ini kalau kita lihat di sini ada kaitan dengan hipotalamus. Berarti ini tadi hormon-hormon yang dikeluarkan dari hipotalamus. Kaitan dengan hormon reproduksi di sana nanti.
Kemudian fungsi berikutnya masih satu lagi ini ya. Ada kaitannya dengan perilaku. Jadi nanti ada reward dan punishment. Jadi ada hadiah dan ada hukuman. Itu pusatnya ada di sistem limbic. Saya menyebutkan grup besar-besarnya saja waktunya ini. Kemudian ini meloncat, ini saya kembalikan di sebuah harusnya di depan tadi. Sekarang kaitannya dengan fungsi memori. Di mana kata memori, ya otak bagian mana yang berfungsi untuk ini mengendalikan memori. Ternyata ya, memori ini tidak hanya melibatkan satu bagian otak saja. Jadi beberapa otak, bagian otak itu terlibat di dalam penyimpanan data dan untuk mengambil kembali data, untuk mengingat kembali. Jadi memori tadi. Nah, ini di mana lokasinya? Nah, tadi ada memori jangka pendek dan ada memori jangka panjang. Jadi ini letaknya di mana? Perbedaan kedua jenis memori ini. Nah, lihat ini. Kaitannya dengan kita menghafal dalam hitungan detik 1 menit. Ini yang paling susah tadi. Bisa angka, bisa huruf. Ini yang kita tidak memiliki kemampuan untuk menghafal dalam memori jangka panjang. Kemudian siapa yang berperan tadi sudah itu? Ada area terbuka, ada area bermix, ada satu asosiasi visual, dan ada korteks presentralis. Jadi di sini beda-beda. Tentu yang kita inginkan, Anda sekarang masih belajar. Tentu yang kita inginkan adalah memori jangka panjang. Tentu ada di ini ada 3. Ini bisa memori jangka panjang. Itu mana yang kita inginkan? Jadi tergantung jenis mana yang kemudian ini. Salah satu contoh kejadian atau yang nanti Anda jadikan sebagai anamnesis waktu Anda nanti di rumah sakit. Contohnya, ada seseorang yang mengalami kecelakaan, kemudian di situ ada benturan di kepala. Begitu ditanya, kapan atau Anda di mana sekarang? Dia tidak bisa menyebutkan. Sekarang jam berapa, ini siang atau malam, dia tidak bisa. Tapi begitu ditanya, dulu waktu sekolah, misalnya waktu ada sekolah SD, temannya siapa? Itu masih ada.
selama yang sekian tahun yang kuliahnya dia masih ingat. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, oh ternyata dia memori jangka panjangnya tidak ada masalah. Jadi di situ sebagai salah satu petunjuk, oh berarti ini yang terkena pada waktu benturan kepala berarti IMP. Dan seterusnya di sini bisa kita memberikan gambaran. Jadi kalau kita, oh ini kalau memorinya jangka pendek, oh berarti dia ini. Padahal kalau tadi ditanya Anda kesini sama siapa? Sekarang jam berapa? Anda di mana? Ini kan berarti memori sekarang. Dia tidak ingat, tidak tahu. Berarti yang terkena adalah Anda kesini. Jadi ini adalah beberapa petunjuk yang nanti pada waktu Anda klinik itu tidak bisa membedakan. Ini yang terkena memori yang mana? Apakah memori jangka pendek atau memori jangka panjang atau memori yang terkena? Dan itu bisa kita lihat perbedaannya. Sekarang yang berikutnya, ini yang terakhir, kita pindah ke bawah karena ada waktunya, kita pilih satu-satu. Setelah konteks selektif, setelah ganglia basalis, limbic system, kemudian kita masuk ke diapsimeral. Jadi limbic system tadi ada yang hipotalamus, tapi di diapsimeral tidak ada yang hipotalamus. Jadi di sini memang ada overlapping atau peririsan. Nah, tentu yang kita lihat di sini nanti ada beberapa pusat yang kaitannya dengan sistem saraf periferi. Jadi nanti ada tragus opticus, ya berarti ini kaitannya dengan sistem saraf periferi untuk nekros 2. Jadi nanti ada beberapa bangunan penting kaitannya di diapsimeral. Nah, kalau kita lihat satu persatu, apa beda fungsi dari talamus, hipotalamus, dan epitalamus? Jadi kalau hipotalamus tadi sudah saya sampaikan, ini kaitannya dengan pusat endokrin, makanya nanti disebut dengan neuroendokrin. Jadi ini hormon kayaknya adalah pengendalinya dari hipotalamus. Jadi nanti ada akses hipotalamus, hipofisal, kelenjar endokrin. Kemudian diaptalamus, ya, ini merupakan stasiun relay untuk perpindahan, entah itu motorik, entah sensorik, itu akan singgah di talamus. Jadi ada ganti neuron, atau mudahnya di situ sebagai stasiun antara atau terminal antara, bahwa perjalanan itu berhenti dulu, kemudian ganti atau lanjut ke berikutnya. Jadi ada stasiunnya di situ. Jadi tidak secara langsung satu neuron dari periferi sampai ke pusat, itu tidak. Jadi ini ada pos-pos yang akan dilewati di dalam tubuh kita. Nah, untuk yang melatonin tadi, ini adalah kelenjar yang tadi, yaitu kelenjar pinealis yang akan menghasilkan melatonin. Ini nanti kaitannya dengan irama sirkadia. Nah, sekarang saya geser ke bawah, ini saya memahami jadi pemahamannya. Kalau ini sudah sama sudah, irama sirkadia, ya kaitannya dengan kelenjar pinealis tadi, ini kaitannya dengan irama sirkadia. Jadi ini jadi siklus jaga dan siklus tidur ini berdasarkan sekresi hormon melatonin dan sekresi hormon adrenergic, yaitu disebut nanti epinefrin maupun norepinefrin.
dasarnya adalah adanya langsang cahaya ke mata kita. Jadi rangsangan yang dimaksud di sini adalah rangsangan cahaya sinar matahari. Jadi begitu sinar matahari redup sore hari, sehingga di situ akan memberikan sinyal ke reseptor yang ada di mata kita. Jadi di sini nanti akan banyak beberapa yang berperan, jadi tidak hanya satu. Nanti Anda belajar apa yang dimaksud dengan traktus, apa yang dimaksud dengan nucleus, itu nanti di halaman ini. Ini kaitannya dengan irama sirkadian. Waktunya. Kemudian kita sekarang masuk ke sistem saraf perifer. Sistem saraf perifer ini ada dua. Saya mungkin satu cepat saja. Jadi sistem saraf perifer karena ini berasal dari sebenarnya hampir sama. Cuma saraf ini keluar dari tetap sama keluar dari otak dan medula spinalis. Kalau saraf yang keluar dari otak itu hanya 12, ini nanti sampai ke pinggir, sampai ke tepi. Nanti makanya dikenal ada nervus cranialis, hanya 12. Sementara nanti ada saraf yang keluar dari medula spinalis, itu sebanyak 31,1 di sana. Karena nanti ada pembagian, ada radio cervicalis, ada thoracalis, ada lumbalis dan sacralis. Jadi nanti di situ akan beda-beda keluarnya saraf tersebut. Nah, nanti sifat-sifatnya nanti juga akan berbeda karena tadi untuk nervus atau sistem saraf perifer nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu divisi simpatis dan divisi parasimpatis. Jadi tentu ini mengikuti mana yang masuk divisi simpatis dan mana yang masuk sebagai divisi parasimpatis. Jadi di sini nanti akan ada ini, ada yang polimotorik, kemudian ada yang motonom, tapi ada yang campuran. Ya. Sekarang kita lihat yang spinalis. Jadi ini dari cervicalis, kemudian ada dari lumbalis, ada thorax dan sakral. Nah, di sistem saraf perifer yang berasal dari medula spinalis nanti akan kita kenal beberapa jenis refleks. Ya, refleks ini tentu nanti tidak disadari. Jadi nanti ada yang refleksnya itu hanya melibatkan satu neuron, tapi nanti juga multiple neuron. Jadi nanti di sistem saraf ya nanti ada beberapa refleks yang akan Anda pelajari nanti di fisiologi. Di situ ada salah satunya adalah refleks patella salah satunya. Bagaimana benda ini bisa terjadi? Ini kaitannya dengan sistem saraf spinalis ini. Dan sekarang yang terakhir, kalau tadi ada divisi parasimpatis dan divisi simpatis, apa yang membedakan kedua divisi? Sama-sama semuanya berasal dari nervus yang keluar dari medula spinalis. Coba Anda perhatikan gambar yang di atas dan gambar yang di bawah. Apa bedanya divisi simpatis dan parasimpatis?
perbedaan utama simpatis dan parasimpatis. Sekarang yang parasimpatis. Ada berapa neurotransmitter yang untuk parasimpatis? Ada berapa neurotransmitter untuk parasimpatis? Berapa neurotransmitter untuk parasimpatis? Satu neurotransmitter. Ini sama, hanya asetilkolin untuk parasimpatis. Kalau ada dia di atas, ada berapa neurotransmitter? 2. Yang preganglion itu asetilkolin. Yang postganglion adalah norepinefrin. Itu satu perbedaan. Perbedaan yang kedua apa? Neurotransmitternya 1 dan 2. Perbedaan yang kedua dari gambar ini. Perbedaan yang kedua letak ganglionnya. Kalau yang di sini ganglionnya dekat dengan medula spinalis. Jadi di sini serabut pos ganglionnya panjang. Kalau yang di sini pos ganglionnya pendek. Letakkan ke arah efektor. Nah, nanti fungsinya simpatis dan parasimpatis berbeda. Karena waktunya mungkin bisa saja di sini sudah untuk ya, ini sudah saya masukkan. Apa di situ bedanya fungsinya ini sudah ada. Kemudian letak detailnya seperti apa di sini sudah ada. Saya kira mungkin ya karena waktunya sudah habis. Mungkin bisa ada habis ya. Saya kirim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.